Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita nikmat hidup di hari terbaik ini. Dari 7 hari dari hari-hari bumi, maka hari Jumat adalah hari terbaik terbitnya matahari. Hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari Jumat hari istimewa bagi kita. Siapa yang diberi hidup di hari istimewa ini, maka telah diberi nikmat besar. Kita saat ini merasakan kebaikan besar ini. Hidup kita hidup untuk beribadah. Ibadah kita untuk kita tegakkan secara berjamaah di tempat terbaik, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita berada dalam majlis ilmu. Inginkan kita berada dalam raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada jamaah akan pentingnya melakukan beragam amalan, beragam kebaikan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan tak tertandingi, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan pembebasan dari api neraka, bulan terangkatnya amalan, derajat dan kemuliaan hamba dengan sehebat-hebatnya, bulan yang awal sampai akhirnya terbuka pintu-pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka. Bulan Ramadan. Mempersiapkan amalan untuk memasuki Ramadan adalah cara berfikir orang yang berakal, cara berfikir orang-orang yang hebat. Melakukan beragam amalan, memperhebat amalan sebelum masuk Ramadan adalah tanda dari tanda-tanda ketakwaan, tanda dari tanda-tanda kita terpilih untuk meraih kebaikan besar di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita secara umum di bulan manapun, di hari apapun, hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai kaum muslimin adalah hidup untuk beramal, hidup untuk beribadah, sehingga berada di bulan apapun, Ramadan dekat, Ramadan jauh, maka hidup seorang muslim adalah hidup untuk beramal. Hidup seorang muslim adalah hidup untuk beribadah. Hidup seorang muslim adalah hidup untuk menapaki, mengikuti langkah-langkah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hidup seorang muslim kapan dan dimanapun juga adalah bagaimana mewujudkan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Perhatikan kalimat muslimun. Kecuali kalian adalah muslimun. Muslimun kata sifat. Orang yang Islam adalah sifatnya. Orang yang Islam adalah ilmunya, keyakinannya, perbuatannya, pekerjaannya, dan terus-menerus dia lakukan Islam itu sampai menjadi sifatnya. Yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dijamin pasti selamat. Tetapi keluar sebagai seorang muslim, maka dipastikan pasti celaka.
Karena itu dalam keadaan apapun juga, maka perbaiki seluruh makna keislaman kita, perbaiki seluruh bentuk keislaman kita, perhebat dan nampakkan seluruh perkara-perkara yang menunjukkan kita adalah muslim, hamba Allah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai seorang muslim. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari saya mengajak jamaah seluruhnya untuk membaca zikir pagi dan sore yang kalau kita baca ini maka menunjukkan keislaman kita sangat baik. Kalau kita pelihara ini maka menunjukkan keislaman kita sangat hebat. Kalau kita memahami makna kalimat ini maka menunjukkan keislaman kita, keislaman yang berada dalam derajat yang sangat luar biasa. Bacaan pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersumpah menegaskan bahawa siapa yang membaca ini, la akhudanna biyadi hatta udkhila bihil jannah. Kata Nabi, sungguh betul-betul pasti saya akan ambil tangannya, kemudian saya bawa sampai masuk ke dalam surga. Nabi tidak akan lepas orang yang baca kalimat ini, raditu billahi rabba, saya ridha Islam, saya ridha Allah satu-satunya yang saya sembah, tidak yang lain. Wabil islami dina, saya ridha Islam adalah jalan hidup saya, agama saya, pedoman saya dalam berfikir, dalam bertindak. Dan saya ridha Nabi Muhammad adalah Nabi saya, panutan saya, ikutan saya. Yang ingin saya ingatkan secara singkat di sini, bahwa kalimat ini jamaah, kalimat pernyataan ridha. Dan ridha itu di atas cinta. Sementara cinta itu memerlukan ilmu, memerlukan keyakinan, memerlukan pembenaran, memerlukan perbuatan. Dan kapan perbuatan itu semakin hebat, semakin kita sungkai, semakin kita luar biasa menyenanginya, lahirlah cinta terhadapnya. Sementara kalimat ini di atasnya itu ridha terhadapnya. Raditu billahi rabba, bukan sekedar saya meyakini Allah satu-satunya yang saya sembah, bukan sekedar saya beribadah kepada Allah, tidak yang lainnya, bukan sekedar mencintai Allah sebagai satu-satunya yang disembah, tetapi ridha Allah satu-satunya yang dia sembah. Keridaan terhadap sesuatu berarti sangat dan sangat mencintainya dan betul-betul membenci yang lainnya. Tidak perlu terhadap yang lainnya. Itu ridha terhadap sesuatu. Dan kita diharapkan mengucapkan kalimat ini. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, pedoman hidup, panutan kita, aturan kita, langkah kita betul-betul di atas Islam, di atas Quran dan Sunnah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di atas firman Allah, apa sabda Nabi, di atas pedoman yang sangat jelas yang Nabi pastikan pasti selamat selama berpegang di atas dua ini, dan pasti celaka ketika keluar dari dua ini. Ini jamaah memerlukan keridaan terhadapnya. Dan tidak akan ridha terhadap Islam kecuali harus betul-betul dia pelajari. Dia pelajari dan terus dia pelajari. Dia dalami dan terus dia dalami. Dia cermati dan terus dia cermati. Dia yakini terus dia yakini. Terus dia amalkan. Dia dakwahkan. Terus sampai dia cintai Islam. Dan bacaan kita bukan sekedar cinta, tapi bagaimana meridai Islam yang dengannya kita betul-betul sangat mencintainya dan tidak memerlukan apapun juga, jalan apapun juga selain Islam. Demikian, wa bi Muhammadin nabiyya, kita ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, sebagai panutan kita. Maka kalimat ini jamaah,
kalimat yang mengharuskan kita untuk menjadikan beliau bukan sebagai orang yang kita cintai saja, tetapi orang yang betul-betul kita ikuti karena cinta. Orang yang betul-betul kita ikuti, berada di belakangnya karena cinta, sampai karena ridha, yang dengannya kita betul-betul membenci segala petunjuk, segala ucapan, segala perbuatan, bahkan keyakinan kalau tidak ada petunjuk dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pendahuluan singkat untuk memasuki materi amalan-amalan terbaik untuk menyongsong menyambut Ramadan. Pendahuluan ini memahamkan kita bahwa apapun amalan itu maka harusnya mengarah kepada tiga ini. Semakin mencintai Allah dan Allah satu-satunya yang diridhai sebagai sembahan. Semakin mencintai Islam dan Islam satu-satunya sebagai agama pedoman hidupnya. Semakin mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan beliau jadi satu-satunya yang dia ikuti petunjuknya, amalannya, pembenarannya, sunnahnya. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat baik untuk mempersiapkan persiapan terhebat menyongsong Ramadan. Di antara amalan yang terbaik, yang siapa yang mampu mewujudkan amalan ini, maka dia akan menjadi manusia terbaik, adalah sikap terhadap Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum, yang paling baiknya kalian. Ini bukan sekedar baik, tapi yang terbaiknya kalian, kata Nabi, adalah man ta'allama al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, dia pelajari betul Al-Quran, dia dalami Al-Quran, dia jadikan Al-Quran pedoman hidupnya, cahaya hidupnya, ruh dalam kehidupannya. Wa 'allamah, dan dia mengajarkannya. Dia pelajari, ta'allama, dan dia ajarkan. Maka tidak ada yang lebih baik dari ini, kecuali yang lebih baik ilmunya dan lebih baik pengajarannya terhadap Quran dari dia. Apalagi di bulan Sya'ban, apalagi mengkhususkan diri menyambut Ramadan. Bulan Ramadan bulan apa? Bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kalau orang mau bersiap masuk ke bulan Ramadan, maka persiapan terbesar yang harus diupayakan adalah bersiap bersama Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Quran. Itu keistimewaan khusus Ramadan bersama Quran. Ada malam terbaik di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kenapa jadi terbaik? Kenapa jadi terbaik? Beramal di dalamnya jadi berkah betul, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Sebab malam itu malam turunnya Al-Quran. Mungkin ada yang tanya, kenapa dia jadi malam turunnya Al-Quran? Bukankah Al-Quran turun di banyak waktu, di banyak hari, di banyak bulan, sampai puluhan tahun, 230 tahun turun Al-Quran itu. Kenapa hanya disebutkan malam Ramadan, Lailatul Qadar? Maksudnya malam turunnya Al-Quran ke langit dunia. Al-Quran turun ke langit dunia di malam itu, sehingga jadilah malam itu malam penuh berkah. Kalau demikian, hebatnya itu Al-Quran. Karena mampu, karena Al-Quran menjadikan malam itu malam penuh berkah,
hanya karena turun padanya. Yang selanjutnya Al-Quran turun, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan turunnya, yang tidak ditentukan kapan waktu harinya, terus sampai wafatnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar sangat hebat, yang disebabkan karena turun padanya Al-Quran, maka adakah orang yang mengarahkan, maka adakah orang yang bisa mengalahkan orang yang menerima Al-Quran ke dalam hatinya, mengokohkannya dalam dadanya, menjadikannya kehidupannya, dan mengajarkannya ke tengah masyarakat? Ada yang lebih baik darinya? Tak ada. Nabi sendiri menegaskan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Banyak ulama ketika masuk di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, itu menghentikan aktivitas-aktivitas yang membuat dia bisa terlalaikan dan fokus mentadabburi Al-Quran. Di antara mereka disebutkan, kalau masuk bulan Sya'ban, bukan Ramadan, kalau masuk bulan Sya'ban, maka dia sudah tutup tokonya. Mau apa? Fokus baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tirawah Al-Quran. Padahal belum masuk Ramadan ini, dia sudah siapkan betul amalan Quran ini. Kenapa jamaah? Sebab yang terhebat, terbesar saat kita masuk dalam Ramadan adalah bagaimana memiliki, meraih ilmu-ilmu kebersamaan dalam makna dan kedalaman makna bersama Al-Quran. Ada istilah dari para ulama, ini dikenal di kalangan para ulama, bulan Sya'ban Syahrul Qurra. Ini penamaan untuk bulan Sya'ban, Syahrul Qurra, bulannya para penghafal, bulannya para pembaca Al-Quran, bulannya para qari. Itu diistimewakan itu, bulan Sya'ban Syahrul Qurra. Sebab apa? Dalam pengalaman hidup kaum muslimin, dari para sahabat, murid-murid sahabat, terus seperti itu, yang dilewati oleh para ulama. Mereka itu betul-betul menghidupkan Al-Quran di bulan Sya'ban. Yang menghafal memperhebat bacaannya, hafalannya, yang membaca memperhebat bacaannya, yang murojaah hafalan memperhebat murojaahnya, yang mentadabburi Al-Quran betul-betul menghebat, memperhebat tadabburnya. Semuanya melakukan upaya bagaimana dekat dengan sedekat-dekatnya bersama Al-Quran. Ini di bulan Sya'ban, untuk menyongsong masuk Ramadan bersama Al-Quran. Oh, luar biasa. Kalau sudah masuk Ramadan dengan persiapan seperti ini, dia akan menjadi manusia yang betul-betul terbaik. Mari jamaah, apa yang biasa di bulan Ramadan, kita bersama Quran mulai di bulan Sya'ban, agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan lebih baik lagi. Sedikit ilmu agar supaya bacaan Al-Quran lebih baik dari bacaan sebelumnya. 1. Baca Quran dengan kesiapan hati. Siapkan hati. Bagaimana kesiapan hati? Baca Al-Quran dengan hati penuh kerinduan kepada Allah. Baca Al-Quran dengan hati penuh harap terhadap pahalanya. Baca Al-Quran dengan hati siap menerima ilmu-ilmunya, tidak ada penolakan terhadapnya. Baca Al-Quran dengan hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran dengan hati yang betul-betul meyakini seluruh kandungan Quran adalah hidupnya, ruhnya, cahayanya. Baca Al-Quran dengan hati betul-betul membesarkan Quran ini.
Siapa yang membaca Quran dengan hati seperti ini, maka setiap hurufnya, jangankan setiap katanya, jangankan setiap ayatnya, setiap hurufnya akan berbeda dengan huruf-huruf bacaan yang lainnya. Jamaah, perlu keyakinan, perlu ilmu, perlu keimanan dalam membaca Al-Quran. Camkan hadis Nabi. Lihat hadisnya Nabi. Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafiknya umat ini adalah qari'-qari'nya. Ini hadis sahih. Kebanyakan munafiknya umat ini adalah qari'-qari'nya. Sebab kebanyakannya mempelajari Al-Quran sekedar apa? Mau dianggap sebagai qari'. Mempelajari Al-Quran mau apa? Sekedar mau dianggap. Bajikna tahu bacaan, bagusnya bacaannya. Sampai perlombaan Al-Quran, apa yang dicari? Gelar qari' yang dicari. Sampai-sampai orang belajar Al-Quran tidak mau peduli kandungannya lebih dalam. Yang dia mau peduli adalah bagaimana cara membacanya yang bagus, bagaimana cara membacanya yang enak, bagaimana cara membacanya, itu saja. Bagaimana iramanya. Mempelajari Al-Quran jamaah bukan ke situ maksudnya. Keindahan bacaan itu hanya satu dari upaya bersama Quran. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana benar bacaannya di atas tajwid. Dan lebih harus adalah bagaimana memahaminya dan meyakininya. Lebih harus lagi adalah bagaimana mengamalkannya, merealisasikannya, bagaimana menyampaikannya kepada umat. Lihat, Nabi bilang apa? Siapa yang terbaik? Khairukum, yang paling baiknya kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari, mengilmui Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya, bukan sekedar baca. Jadi baca Al-Quran, hati siap, besarkan, muliakan. Yang kedua, pasang pendengaran. Pasang pendengaran. Apa artinya pasang pendengaran? Pahami maknanya. Apa artinya pasang pendengaran? Siap menerimanya. Yang ketiga, fokus dan hindarkan diri dari penghalang-penghalang. Jangan baca Al-Quran sementara pandangannya ke sana kemari. Tidak masuk itu. Sebab kapan kita terfokuskan terhadap yang lainnya, maka pasti yang dibaca itu keluar. Sebab apa? Hati hanya satu. Hati itu hanya satu. Kalau mengarah ke satu, maka di situ saja. Kapan berpaling ke satu, maka ditinggalkannya. Harus fokus. Mana dalil tiga ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sungguh Al-Quran, ayat-ayat Allah itu betul-betul akan menjadi perkara besar, kebaikan besar, pengingat yang hebat. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Ini satu. Aw alqa as-sam'a, dan dia pasang pendengarannya. Yang ketiga, wa huwa syahid, dia hadir, tidak terlalaikan. Kemudian baca dengan tadabbur, pahami maknanya, selami mutiaranya, raih kebaikan-kebaikannya. Jangan semangat kita membaca bagaimana tamat. Saya mau baca Al-Quran, erku ngapa? Erku patam mati. Sekedar bagaimana tamat. Itu keliru cara membaca Quran. Tamat Al-Quran bagus, tapi tamat di atas tadabbur, telaah. Kita baca Al-Quran, pahami satu ayat, mengerti makna, memahaminya, meyakininya. Al-Quran itu apa?
pedoman hidup. Bisakah jadi pedoman tanpa makna, tanpa ilmu, tanpa memahami kandungannya? Al-Quran itu apa kata Allah? Cahaya. Bisakah jadi cahaya kalau hanya sekedar bacaan? Al-Quran itu apa? Santapan kita, kekuatan kita. Bisakah jadi kekuatan kalau sekedar membaca? Al-Quran jamaah adalah syifa, penyembuh dalam kehidupan kita. Bisakah menyembuhkan penyakit kita sementara kita hanya tahu baca? Harus cermati maknanya. Ini yang pertama. Sambut Ramadan di bulan Sya'ban ini bersama Al-Quran dengan bacaan yang benar, tadabbur dan seterusnya. Yang kedua, sambut Ramadan di bulan Sya'ban ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyambutnya. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam sebahagian riwayat mengatakan Nabi berpuasa seluruh Sya'ban. Itu ada kalimatnya, seluruh Sya'ban. Ada juga hadisnya Nabi tidak berpuasa seluruhnya, ada 1-2 hari tidak. Iya. Ada juga hadisnya Nabi larang menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Para ulama simpulkan seluruhnya ini, kalau begitu Nabi berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban seolah-olah seperti seluruhnya. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban jamaah minimal 1. Ini minimal 1. Menyelamatkan kita dari kelalaian. Nabi ditanya, kenapa puasamu di bulan Sya'ban sangat banyak? Kata Nabi, bulan Sya'ban bulan lalainya kebanyakan manusia. Lalai kebanyakan manusia. Mau selamat dari kelalaian, perbanyak puasa. Yang kedua, bulan Sya'ban, kenapa Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Kata Nabi, bulan Sya'ban bulan amalan-amalan soleh diangkat ke atas. Dan sehebat-hebat amalan kita yang terangkat adalah puasa. Yang ketiga, bulan Sya'ban itu Nabi perhebat puasa di dalamnya karena kata Nabi, uhibbuha, saya mencintainya. Saya suka berpuasa di bulan Sya'ban sebab saya mencintai. Amalan saya terangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi berpuasa karena Nabi mencintai. Semakin sejalan cinta kita dengan cintanya Nabi, semakin sejalan cinta kita dengan cintanya Nabi, maka apa? Semakin dekat kedudukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Yang keempat, bulan Sya'ban bulan terangkatnya amalan. Nabi ingin amalan-amalannya, semua amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Solat kita saat kita berpuasa itu akan diangkat sehebat-hebatnya dibandingkan dengan solat kita tanpa berpuasa. Bacaan Quran kita saat berpuasa itu akan lebih hebat lagi. Sedekah kita tanpa berpuasa itu terkalahkan dengan saat kita berpuasa. Jadi minimal ini. Tetapi pahami jamaah, puasa itu bukan hanya sekedar itu. Lihat, seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dullani ala amal adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan, saya pasti masuk surga dengannya. Minta kepada Nabi ditunjukkan amalan yang dengannya dia akan masuk surga. Apa kata Nabi? Alaika bisyam, kamu harus berpuasa. Nabi beri ilmu ini, sahabat terima. Ya. Tapi sahabat ini tidak puas, minta amalan lain lagi. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan, saya masuk surga dengannya. Kata Nabi, kamu harus berpuasa. Puasa lagi.
Sahabat ini minta lagi. Kata Nabi, kamu harus berpuasa. Puasa lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, la mislalah, tidak ada yang semisal puasa. Tidak ada yang semisal itu. Lagi pula jamaah, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Ini puasa terhebat, puasa paling luar biasa. Ini puasa terhebat, puasa paling luar biasa semenjak adanya syariat puasa. Ini puasa Ramadan ini. Untuk meraih kehebatannya, maka apa? Perhebat mulai di bulan Sya'ban. Yang dengannya kita juga angkat amalan kita. Kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita menjadikan apa? Amalan-amalan lain juga terangkat. Ditambah lagi, kita selamat dari kelalaian. Berpuasa aja. Latih diri kita dengan puasa. Ini amalan tak tertandingi. Sampai-sampai Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalannya anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa khusus betul-betul istimewa untuk saya sendiri yang akan membalasnya. Makna hadis ini banyak. Di antaranya, kenapa puasa khusus untuk Allah? Sebab inilah amalan yang paling hebat mengantar kepada keikhlasan. Kalau orang betul-betul jujur berpuasa. Sebab amalan yang lain rici ini. Puasa tidak dilihat. Puasa itu tidak dilihat. Makan sahur itu makan sahur, bukan puasa. Berbuka itu berbuka, bukan puasa. Puasa itu apa? Menahan. Siapa yang tahu kita menahan? Siapa yang tahu kita tidak makan, tidak minum? Siapa yang tahu kita tidak melakukan hal-hal yang haram? Siapa yang tahu kita menahan dari hal-hal yang mengajak syahwat? Siapa yang tahu? Tidak ada kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau sholat, nasi ini kita tahu. Bersedekah, semua amalan kecuali puasa. Betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhebat amalan ini. Jadikan amalan ini jadi amalan paling luar biasa kita untuk menyongsong Ramadan. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baiknya kalian adalah, lihat, yang paling baiknya kalian adalah anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan di sini uraiannya sangat luas. Mau melakukan amalan terbaik yang dengannya kita menjadi orang yang terbaik, maka lakukan amalan yang paling bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Lakukan amalan yang paling bermanfaat bagi manusia. Ada amalan yang paling bermanfaat bagi manusia dengan memberi makan. Paling bermanfaat. Apalagi saat orang perlu. Oh, tidak ada yang kalah. Saat banyaknya kelaparan, banyaknya kemiskinan, tidak ada yang bisa kalahkan manfaatnya. Sampai-sampai para malaikat terdekat di sisi Allah, yang paling dekat di sisi Allah itu apa? Bertengkar terhadap it'amut ta'am ini, memberi makan. Bertengkar dalam apa? Dalam kehebatannya, keluar biasaannya.
Ini memberi makan. Dan lihat jamaah, di antara amalan yang Allah betul-betul mudahkan kita di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita di bulan Ramadan, apa itu? Amalan memberi makan. Ya tausan nak gili nah. Saya pun rumal lang baru sampai pemberitaan dari pengurus masjid jadwal tah hari Rabu insyaallah. Karena tahu itu insyaallah. Kalau san nak gili nah. Saya pun rumal lagi. Apa buka tu? Padahal kikir. Kenapa? Ramadan itu bulan istimewa. Allah inginkan kita dapat rahmat. Itu artinya jamaah, memberi makan itu amalan sangat istimewa. Kalau kita bisa lakukan sebelum Ramadan, kalau kita bisa lakukan sebelum Ramadan, maka memberi buka, memberi sahur, memberi makanan di bulan Ramadan akan menjadi memberi makanan paling hebat. Memberi makan itu jamaah, hebatnya manfaatnya, sampai-sampai memberi makan binatang juga bisa mendapatkan manfaat besar. Pernah baca hadis, orang yang berzina diampuni dosanya karena memberi minuman seekor anjing. Minuman saja itu pun bukan dia yang punya minuman, sumur umum. Ada pelacur kehausan, dapat sumur, turun ke sumur, minum. Setelah minum, naik dia ke atas. Sampai di atas, dia lihat seekor anjing, kongkong. Anjing kehausan. Dia lihat, muncul sifat rahmah. Muncul sifat kasih sayang. Ingkam mato doan sumpahangan ni kodong. Padahal anjing ini, tapi muncul sifat rahmah. Ai tidak tega dia biarkan itu anjing. Dia buka sepatunya, turun. Dia buka sepatunya, dia isi, baru dia gigit, naik ke atas. Napainungan ni kongko. Apa kata Nabi? Allah ampuni dosanya dengan sebab itu. Ini anjing jamaah. Ini anjing ini. Air. Tapi dapat. Terus bagaimana lagi kalau kucing misalnya? Terus bagaimana lagi kalau ayam yang kita pelihara? Yang memang kita pelihara. Terus bagaimana lagi kalau anak istri kita? Yang kita kisah. Itu jangan tanyakan pahalanya. Sangat luar biasa itu. Beramal dengan amalan seperti itu. Amalan paling bermanfaat. Ingat jamaah. Sedekah paling afdal, sedekah paling besar pahalanya adalah sedekah kepada keluarga terdekat. Anak, istri, orang tua, tatuan. Itu sedekah paling hebat. Kita semangat menyumbang masjid, menyumbang ini, menyumbang ini. Tapi jika lupa itu tuan, sedekah itu cacat. Cacat itu sedekahnya. Itu seperti orang apa? Semangat sholat sunnah, semangat sholat sunnah. Tapi tidak sampai subuh. Apa artinya? Sedekah sama orang tua wajib. Fardu ain, berdosa kalau tidak. Kalau kita mampu. Sedekah sama anak istri wajib, fardu ain. Miliki amalan ini, menyambut Ramadan. Maka apa? Kita akan semakin dimudahkan. Kalau puasa, mengangkat amalan sehebat-hebatnya, maka ketahui jamaah. Bersedekah itu amalan yang paling melancarkan semua urusan. Ada urusan susahnya ini urusan. Banyak sedekah, tembus itu, ringan itu.
Banyak sedekah. Sampai-sampai kalau mau rezeki kita dihamparkan sehebat-hebatnya, kata Nabi, bersedekah dalam bentuk silaturahim. Mau umur dipanjangkan sehingga umurnya Masya Allah, walaupun singkat misalnya, tetapi seperti umurnya orang ribuan tahun, dijadikan berberkah, atau maknanya umurnya betul-betul dipanjangkan, kata Nabi, sedekah silaturahim. Jadi rubah cara sedekah kita. Lihat anak istri kita, sisipkan. Lihat keluarga kita, sisipkan. Lihat orang tua kita, kasih. Iya. Punanya injalat bilak binnah, iya. Yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu paling baik, sebab paling bermanfaat. Ada juga orang, dia menjadi orang paling bermanfaat dengan apa? Dengan ilmunya. Dia menjadi orang paling bermanfaat karena apa? Ilmunya. Kalau memberi harta dapat kebaikan besar, bisa jadi orang paling bermanfaat. Memberi ilmu itu lebih bermanfaat lagi. Memberi ilmu, memberi nasihat, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadits-hadits Nabi dengan cara yang benar, dengan niat yang ikhlas, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan benar, dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, dalam keadaan hati siap menerimanya, maka betul-betul akan sangat bermanfaat. Jadi manusia paling bermanfaat dengan cara seperti ini. Ada juga dia jadi paling bermanfaat karena apa? Karena kedudukannya. Dia misalnya ketua RT, atau ketua RW, atau ketua pengurus masjid, atau lurah, atau camat, atau bupati. Dia pemimpin. Dia pemimpin. Dan Masya Allah, program-programnya betul-betul program yang memberi manfaat kepada bawahannya. Maka tidak ada yang lebih baik dari amalan ini. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Sebab itu amalan paling bermanfaat. Amalan ini, memberi manfaat. Manfaat terbesarnya, adil dia terhadap bawahannya. Adil dia sama bawahannya. Ini gajimu kamu segini. Adil. Tidak mungkin dia kurangi, tidak mungkin terlambat. Adil dia. Bahkan apa? Lebih dari itu. Ni anungkon deh. Saya ada kelebihan ini. Ini saya kasih tambahan untuk kamu. Bukan aturan, tetapi saya ada kelebihan. Maka yang seperti ini pemimpin keadilannya sangat luar biasa. Yang seperti ini jamaah menjadi amalan yang bahkan bisa mengalahkan sholatnya orang, puasanya orang. Ini perhatikan, ini amalan seperti ini. 7 kelompok yang mendapatkan naungan khusus di akhirat, di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama yang Nabi sebut? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Mungkin pemimpin ini tidak bisa terlalu cepat datang ke masjid, tidak bisa terlalu, tetapi dalam hal kepemimpinannya sangat adilnya, dia betul-betul masyarakat merasakan manfaatnya. Weh baji nayan alhamdulillah ya pimpin alhamdulillah. Weh tidak ada, itu amalan paling hebat. Karena itu siapa yang diberi kepemimpinan mau menyambut Ramadan, sambut dengan amalan terhebat ini, dengan kepemimpinan yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya, tebar manfaat dengan
Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lihat hadis. Khairukum, kata Nabi, yang paling baiknya kalian adalah yang paling baiknya sama keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Istrinya, anak-anaknya, sikapnya, perlakuannya, bagaimana dia beri anaknya, istrinya, bagaimana dia nafkahi, bagaimana dia sikapi, dia jadi orang yang paling baik sama anak istri. Sambut Ramadan dengan amalan ini. Pulang ke rumah, membuat orang rumah sangat menantikan kita, sebab mampu melihat kita ini. Membuat anak-anak kita datang, datang bapakku, datang bapakku. Jadi yang terbaik. Saya biasanya pun batik, niat nerang-nerang. Saya pun batik, agak musuh. Kalau sekede, kan rasa kok. Kalau yang terbaiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, anaknya, keluarganya, maka bisa kita katakan yang paling jelek adalah yang paling jelek di antara orang yang sholat, yang paling jelek di antara orang-orang yang bersedekah, yang terjelek di antara orang-orang yang sudah haji adalah yang paling jelek terhadap anak istrinya. Yang paling jelek dari orang-orang yang menghafal Quran, dari orang-orang yang belajar, adalah yang paling jelek terhadap anak istri. Ini Nabi yang bilang, yang paling baiknya kalian. Berarti kebalikannya apa? Itu berlaku kebalikannya. Lebih umum lagi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling afdal imannya, orang beriman yang paling hebat imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Yang paling indah akhlaknya. Dalam sebuah hadis Nabi memahamkan kepada kita, itu akhlak jamaah kadang mengantar ke derajat tertinggi di surga, sementara tidak bisa dilakukan oleh solat kita. Solat kita, puasa kita, tidak bisa mengantarnya. Akhlak yang bisa mengantarnya. Budi pekerti bisa mengantar. Ada orang karena budi pekertinya, akhlaknya, tutur katanya yang baik, pergaulannya yang baik terhadap keluarganya, anak istrinya, terhadap tetangganya, terhadap sahabatnya, maka apa? Dia menjadi orang yang paling baik, paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Amr, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Khairul ashab, sahabat-sahabat yang terbaik indallah, di sisi Allah. Perhatikan, bukan di sisi manusia ini. Orang yang bersahabat, yang dengan persahabatannya dia menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum bisahibi, yang paling baiknya terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallah, sebaik-baik orang yang bertetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum lijari, yang paling baik sama tetangganya. Kita punya tetangga, samping rumah, kiri kanan, belakang, atau di depan, 2-3 rumah, sampai 10-11 rumah, masih tetangga paling dekat namanya. Sebagian ulama menyebutkannya sampai 40 rumah. Masih tetangga. Apalagi yang paling dekat. Siapa yang paling baik sama tetangganya, maka ini orang yang bertangga paling baik di sisi Allah. Coba lihat bagaimana Islam ini mengantar apa? Amalan terbaik dalam bertetangga. Punya sahabat, punya teman,
teman-teman akrab, ya sama-sama ngopi, sama-sama kerja, sama-sama ini, sahabat. Yang paling baik dalam bersahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik orang yang bertetangga, sebaik-baik orang yang bersahabat, sebaik-baik terhadap keluarganya adalah yang memperhatikan agama anak istrinya, agama tetangganya, agama sahabatnya. Dia ajak anak istrinya, dia ajak sahabatnya, dia ajak tetangganya. Kalau dia pemimpin, dia ajak rakyatnya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Nabi, adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Perhatikan kalimat terbaik ini. Kita jadi umat yang terbaik. Apa sifat dari sifat utamanya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Supaya anak kita, keluarga kita, sahabat kita mengajak kepada yang ma'ruf, kepada petunjuk Quran dan sunnah. Kepada petunjuk Quran dan sunnah, kepada keimanan, kepada ketauhidan. Iya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak supaya meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan bid'ah. Sebab itu perkara yang paling mengerikan. Mengajak mereka agar supaya jangan meninggalkan solat, jangan melakukan kezaliman, jangan minum dan seterusnya. Siapa yang melakukan perkara ini, maka dia yang terbaik terhadap anak istrinya, yang terbaik terhadap keluarganya, dan terbaik sama sahabatnya. Masuk di dalamnya apa? Sering memberi, sering membantu, ya, memberi perhatian, menasihati. Masuk di dalamnya apa? Bertutur kata yang baik, ya. Dan di antara kebaikan yang terbesar adalah mendoakan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ilmu, ya, supaya menjadi yang terbaik. Ada banyak ilmu. Khairukum man tala umuruh wa hasuna amali. Misalnya, yang paling baiknya kalian adalah yang panjang umurnya sementara amalannya terbaik. Itu yang paling baik. Panjang umur, amalannya terbaik. Yang sangat berbahaya kalau dikasih umur panjang sementara rusak amalannya. Sangat berbahaya. Sehingga tiap hari adalah apa? Tiap hari adalah apa? Tiap hari adalah tambahan dosa. Tiap hari adalah tambahan dosa. Ini sedikit. Terlihat dari sedikit yang terungkap ini, ternyata amalan itu ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Ternyata amalan itu ada yang merupakan prinsip-prinsip, ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan perbuatan-perbuatan, ada yang menggunakan badan, ada yang menggunakan harta. Ternyata amalan itu ada yang dilakukan di waktu ini, ada yang dilakukan di waktu itu. Seluruhnya akan menjadi yang terbaik kalau, ini penutup, semua amalan ini akan menjadi amalan yang terbaik kalau terpenuhi dua hal ini. Ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Solat akan menjadi amalan terhebat tiada tandingannya. Kapan? Ketika ikhlas hanya kepada Allah di atas petunjuk Allah melalui nabi dan rasulnya. Puasa akan menjadi amalan terbaik terhebat. Demikian semua amalan akan menjadi amalan terbaik terhebat ketika ikhlas di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang maha besar, maha mulia, maha agung itu, lihat akhir ayat. Dia yang mencipta kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk membalak kalian, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang ahsanu,
Perhatikan, ahsanu amala, bukan hasanun amala, tapi ahsanu. Kalau hasan baik amalannya, tapi kalau ahsan yang paling baik amalannya. Ternyata yang Allah inginkan dengan adanya hidup dan mati, ternyata yang Allah inginkan dengan kehidupan yang Allah beri kepada kita adalah supaya kita beramal dengan amalan yang paling ahsan. Para ulama menafsirkan, apa amalan yang paling baik? Akhlasu, yang paling ikhlas, wa aswabu, dan paling tepat di atas petunjuk. Paling tepat di atas petunjuk. Paling ikhlas, itu yang paling baik. Paling tepat di atas petunjuk, itu yang paling baik. Sambut Ramadan dengan amalan ini. Keikhlasan yang terus memuncak, semakin hebat. Dan petunjuk, iya, Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa bagaimanapun hebatnya upaya kita beramal, jangan lupa satu ini yang menjadi kuncinya. Minta kepada Allah supaya kita dibantu. Mohon kepada Allah supaya kita dibantu. Pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam solat kita, dalam puasa kita, dalam sedekah kita, dalam semua amalan kita. Pasrahkan kepada Allah agar supaya berhasil dan mendapatkan kebaikan terbesar. Sebab Allah menjamin, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah jamin. Pasrahkan kepadanya. Jadi bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi bagaimana ibadah kita kepada Allah, kita tawakalkan kepada Allah pula keberhasilannya. Ini dua. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Bukan sampai di situ. Lanjutkan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, minta bantuan, dan berpasrah diri, bertumpu hanya kepadamu. Dan jangan lupa untuk doa ini dan untuk kepasrahan ini, jangan lupa membaca dalam setiap akhir solat kita, apalagi solat 5 waktu. Baca sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. A'inni, bantu saya ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat Engkau, berzikir kepadamu, wa syukrik, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan untuk memperindah ibadah kepadamu. Banyak berdoa jemaah. Dan berdoa itu amalan yang paling Allah cintai. Mau memperhebat amalan, menyambut Ramadan, perbanyak doa. Mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akrama, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minad du'a, mengalahkan doa. Tidak ada yang kalahkan doa. Tidak ada yang kalahkan doa. Karena itu, mau memperbanyak amalan, diangkat ke atas, perbanyak doa. Kapan? Kapan dan dimanapun, setiap saat. Perbanyak doa setiap saat. Apalagi doa-doa hebat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa lilmu'mini wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana japa-japa ki sambil minum-minum, santai-santai berdoa. Apalagi kalau memang waktu-waktu hebat berdoa, antara azan dan qomat, oh perbanyak doa di situ. Saat sujud, oh perbanyak doa di situ. Sebelum salam, ini dibaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan perbanyak doa di situ. Saat berbuka puasa, saat turunnya hujan, sepertiga malam terakhir, di Jumat sore, saat melakukan perjalanan, perbanyak doa di waktu-waktu seperti ini. Maka kita akan menjadi manusia terbaik
manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus akan apa? Menjadikan amalan-amalan yang lainnya menjadi amalan yang terbaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan, dan semoga kita diberi petunjuk untuk bisa melakukan amalan-amalan ini menyambut Ramadan, dan insya-Allah taala kalau kita diberi petunjuk untuk melakukan itu tanda bahwa kita mau merubah diri. Itu tanda bahwa kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa kita mau beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewajib-wajib amalan untuk masuk ke Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.